Anda pernah nonton serial kayak House of Cards atau mungkin VIP kan? Terus pas nonton suka mikir, wah politik itu emang kayak gini ya, isinya orang-orang egois yang cuma mikirin kepentingannya sendiri. Nah, ternyata loh ada teori ekonomi pemenang hadiah Nobel yang dibangun di atas pemikiran yang ya persis seperti itu. Hari ini kita akan coba bedah bareng soal karya seorang ekonom bernama James Buchanan. Dia ini orang yang mencoba menerapkan cara berpikir ekonomi ke dunia politik. Sumber-sumber yang Anda berikan ke kita ini lengkap banget, ada karya akademisnya, biografinya, dan yang paling seru nih, ulasan-ulasan yang saling bertentangan. Tentang sebuah buku kontroversial yang menuduh kalau karya Buchanan ini punya sejarah yang bisa dibilang sangat kelam. Jadi misi kita kali ini, pertama kita coba pahami ide utamanya yang disebut teori pilihan publik dan kalkulus persetujuan. Setelah itu, baru kita masuk ke kontroversi besarnya. Apakah Buchanan ini seorang pemikir jenius yang berhasil membongkar cara kerja politik yang sebenarnya? Atau jangan-jangan dia adalah arsitek intelektual di balik sebuah rencana besar untuk melemahkan demokrasi dan mempertahankan segregasi rasial? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita mulai dari gagasannya dulu ya. Sebenarnya ini idenya sederhana dan gampang banget dimengerti. Teori pilihan publik itu intinya bertanya gini, kenapa kita berasumsi kalau orang yang tadinya egois di pasar, tiba-tiba jadi malaikat tanpa pamrih begitu mereka masuk ke dunia politik? Teori ini justru mengasumsikan sebaliknya. Politisi, birokrat, sampai pemilih, itu ya bertinduk berdasarkan kepentingan pribadi mereka. Sama aja kayak waktu mereka belanja atau jualan. Betul, bukan berarti mereka jahat ya, tapi lebih ke konsisten. Mereka nggak tiba-tiba ganti kepribadian saat masuk bilik suara atau gedung parlemen, dan dari asumsi dasar itulah lahir karya monumental Buchanan bersama Gordon Tullock, judulnya The Calculus of Consent. Mereka mengajukan pertanyaan yang fundamental. Kalau kita semua ini individu rasional dengan tujuan masing-masing, gimana caranya kita bisa sepakat soal aturan main dalam politik? Nah, disinilah mereka memperkenalkan dua jenis biaya yang harus kita pikirkan. Dua jenis biaya? Biaya apa aja tuh? Yang pertama disebut biaya eksternal. Ini adalah biaya yang harus Anda tanggung ketika sebuah keputusan bersama merugikan Anda. Gampangnya gini, bayangkan mayoritas di lingkungan Anda setuju membangun jalan tol yang bising persis di sebelah rumah Anda. Nah, kebisingan, polusi, dan turunnya harga rumah Anda itu adalah biaya eksternal bagi Anda. Semakin sedikit orang yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan, misalnya cuma butuh suara mayoritas 50% plus 1, semakin tinggi potensi biaya eksternal ini bagi kelompok minoritas yang kalah suara. Oke. Jadi biaya eksternal itu ongkos yang harus kita bayar karena kalah suara, paham. Terus yang kedua? Yang kedua adalah biaya pengambilan keputusan. Ini lebih gampang lagi. Ini adalah waktu, tenaga, uang, dan semua sumber daya yang kita habiskan untuk bisa mencapai sebuah kesepakatan. Kalau Anda menuntut sebuah keputusan harus disetujui semua orang tanpa kecuali, istilahnya unanimitas, maka biaya ini bakal meroket. Kenapa? Karena satu orang saja bisa menyandera seluruh proses, negosiasinya bisa berbulan-bulan, alot dan makan banyak energi. Saya ngerti. Ini persis kayak milih tempat makan malam sama teman-teman satu geng yang isinya katakanlah 20 orang. Kalau aturannya semua harus setuju, unanimitas, bisa-bisa kita nggak jadi makan malam karena debatnya nggak selesai-selesai. Ada yang mau masakan Padang, ada yang lagi diet, ada yang alergi seafood. Itu biaya pengambilan keputusannya tinggi banget. Tapi enaknya nggak akan ada yang dipaksa makan sesuatu yang dia benci. Biaya eksternalnya nol kan? Analogi yang pas sekali, sebaliknya, kalau aturannya cuma butuh suara mayoritas, keputusan bisa diambil dalam 5 menit, cepat dan efisien. Biaya pengambilan keputusannya rendah, tapi risikonya, teman Anda yang alergi seafood tadi bisa jadi terpaksa ikut ke restoran sushi dan cuma bisa makan nasi putih. Nah, itu biaya eksternal yang tinggi buat dia. Jadi menurut Buchanan, kita sebagai masyarakat itu secara nggak sadar selalu menimbang-nimbang dua biaya ini, gitu. Tepat. Itulah kalkulus atau perhitungannya. Buchanan dan Tullock berpendapat bahwa masyarakat yang rasional itu nggak akan pakai satu aturan untuk semua jenis keputusan. Kita secara implisit memilih aturan yang bisa meminimalkan total dari kedua biaya itu.
Untuk urusan sehari-hari, kayak mengesahkan RUU anggaran rutin, kita pakai aturan mayoritas sederhana. Kita rela kadang-kadang kalah suara, karena kalau setiap RUU kecil harus disetujui semua orang, pemerintahannya bisa lumpuh total. Tapi untuk hal-hal yang super fundamental, kayak mengubah konstitusi negara, kita menuntut suara mayoritas super, misalnya 2/3 atau 3/4. Kenapa? Karena potensi biaya eksternal kalau hak-hak minoritas dilanggar itu sangat besar dan berbahaya. Inilah inti dari apa yang mereka sebut politik sebagai pertukaran. Oke, sejauh ini teorinya kedengeran logis banget ya, bersih, analitis. Ini kayak seperangkat alat untuk mendesain aturan main yang lebih baik. Tapi, disinilah sumber-sumber yang Anda kasih ke kita mulai ngasih plot twist yang nggak main-main. Karena menurut seorang sejarawan bernama Nancy McLean, dalam bukunya Democracy in Chains, asal-usul teori yang terdengar netral ini ternyata punya sisi yang sangat kelam, yang berakar pada salah satu momen paling memalukan dalam sejarah Amerika. Benar, tuduhan McLean ini sangat serius. Dia nggak cuma mengkritik teorinya, tapi menelusuri asal-usulnya ke sebuah peristiwa spesifik. Perlawanan besar-besaran terhadap desegregasi sekolah di negara bagian Virginia pada tahun 1950-an. Jadi, konteksnya, Mahkamah Agung Amerika Serikat baru saja mengeluarkan putusan bersejarah dalam kasus Brown v. Board of Education yang menyatakan bahwa memisahkan sekolah untuk anak kulit hitam dan kulit putih itu ilegal. Dan Virginia menolak putusan itu. Dengan keras, elit politik kulit putih di sana bersumpah akan melakukan perlawanan besar-besaran. Saking kerasnya penolakan mereka bahkan mengancam akan menutup seluruh sistem sekolah umum daripada harus melihat anak-anak kulit putih dan kulit hitam belajar di kelas yang sama. Suasananya sangat tegang dan ya penuh kebencian rasial. Lalu, di mana peran Buchanan dalam cerita ini? Menurut narasi McLean, Buchanan, yang saat itu menjadi profesor di University of Virginia, melihat krisis ini bukan sebagai masalah moral, tapi sebagai sebuah peluang. Dia datang dengan sebuah proposal yang di permukaan tampak sangat modern dan netral secara rasial. Rencananya ada dua bagian. Pertama, pemerintah memberikan voucher yang didanai pajak kepada semua orang tua agar mereka bisa menyekolahkan anak mereka di sekolah swasta pilihan mereka. Kedua, setiap wilayah atau county diberi wewenang untuk menutup total sekolah negeri mereka dan beralih sepenuhnya ke sistem voucher ini. Tunggu sebentar. Di atas kertas kedengarannya adil kan? Semua orang dapat voucher, kebebasan memilih sekolah. Gimana caranya ini bisa jadi alat untuk melanggengkan segregasi? Kok bisa? Nah, itulah yang menurut McLean jadi inti kecerdikan sekaligus kekejian rencana itu. Secara hukum, proposal itu sulit diserang karena tidak menyebut ras sama sekali. Semua orang, kulit hitam maupun kulit putih, berhak dapat voucher. Tapi dalam praktiknya, coba Anda bayangkan apa yang akan terjadi. Orang tua kulit putih yang menolak integrasi bisa mengambil uang pajak yang juga dibayar oleh warga kulit hitam, lalu menggunakan voucher itu untuk menarik anak-anak mereka dari sekolah negeri yang akan diintegrasi. Mereka kemudian mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah swasta baru yang didirikan khusus untuk orang kulit putih, yang dijuluki Akademi Segregasi. Wah, kalau narasi McLean ini benar, itu cerdik sekaligus mengerikan ya. Jadi ini semacam loophole legal. Secara hukum semua orang dapat voucher, tapi praktiknya justru menggunakan uang negara untuk membiayai sistem sekolah yang tetap terpisah berdasarkan ras. Menggunakan bahasa pilihan dan kebebasan untuk tujuan yang pada dasarnya rasis. Persis. McLean berargumen bahwa ini adalah momen kunci yang membentuk seluruh pandangan Buchanan. Dia mengklaim ini bukan sekedar proposal kebijakan sesaat, tapi titik awal dari sebuah proyek seumur hidup. Dia menghubungkan Buchanan dengan inisiatif-inisiatif lain di kemudian hari. Misalnya, memberikan saran ekonomi kepada rezim diktator Augusto Pinochet di Chili yang pada dasarnya merancang konstitusi yang membatasi kekuasaan mayoritas. Lalu, di tahun-tahun berikutnya, berkolaborasi dengan miliarder Koch bersaudara untuk membangun jaringan akademisi dan lembaga think tank. Apa tujuan jaringan itu menurut McLean? Tujuannya menurut McLean adalah untuk secara diam-diam dan sistematis mengubah aturan main demokrasi di Amerika. Bukan dengan kudeta, tapi dengan mengubah konstitusi dan hukum sedikit demi sedikit. Untuk membatasi kemampuan pemerintah dalam mengatur pasar, memotong pajak untuk orang kaya, dan melemahkan serikat pekerja. Intinya, melindungi kepentingan segelintir elit kaya dari kehendak suara mayoritas, yang mereka anggap sebagai ancaman. Jadi menurut McLean, ini bukan sekedar teori ekonomi,
Ini adalah cetak biru untuk membajak demokrasi. Oke, itu tadi versi McLean. Tuduhannya luar biasa berat. Tapi, di sinilah kita harus adil kan. Sumber-sumber yang Anda berikan juga berisi bantahan yang tidak kalah keras terhadap tesis McLean ini. Dan penting bagi kita untuk menyajikan argumen ini secara berimbang, karena tugas kita di sini adalah melaporkan apa yang ada di dalam materi, bukan memihak. Tentu, para kritikus yang sebagian besar adalah akademisi libertarian dan peneliti dari lembaga seperti Cato Institute, pada dasarnya menuduh McLean melakukan malapraktik akademik. Mereka bilang bukunya penuh dengan kesalahan serius dan secara sistematis salah menafsirkan karya Buchanan. Ada beberapa poin utama yang mereka ajukan. Pertama, mereka bilang ide teori pilihan publik itu nggak radikal atau rahasia sama sekali. Gagasan bahwa politisi itu egois sudah jadi rahasia umum, bahkan jadi bahan lelucon di mana-mana. Kayak serial TV yang kita sebut di awal tadi ya. Betul. House of Cards itu populer bukan karena mengungkap sebuah konspirasi rahasia, tapi karena orang-orang merasa, ya, memang begitulah politik. Jadi, gagasan ini dianggap bukan propaganda anti-demokrasi, tapi sekedar pengamatan realistis. Tapi poin kedua dari para kritikus ini yang paling menusut. Mereka mengklaim McLean secara fundamental salah membaca tulisan-tulisan kunci Buchanan, seringkali dengan mengambil kutipan di luar konteks atau mengabaikan kalimat berikutnya yang mengubah seluruh artinya. Ada contoh spesifiknya, biar lebih kebayang. Contoh yang paling sering diangkat adalah sebuah esai Buchanan yang berjudul Dilema Orang Samaria atau The Samaritan's Dilemma. Nah, ini contoh bagus untuk melihat betapa jauhnya perbedaan kedua interpretasi. Oke, coba kita bedah. Versi McLean gimana, versi para pengkritiknya gimana? Menurut McLean, esai ini adalah bukti bahwa Buchanan menolak welas asih dan etika. Dia menafsirkannya sebagai argumen yang dingin dan kejam yang menentang program-program bantuan sosial untuk orang miskin. Intinya, biarkan saja mereka, jangan dibantu. Tapi para kritikusnya bilang, McLean salah total. Mereka mengatakan esai itu sebenarnya adalah sebuah analisis game teori yang jauh lebih rumit. Game teori, maksudnya? Maksudnya, esai itu bukan membahas soal moralitas membantu orang, tapi soal strategi bantuan. Dilema orang Samaria itu adalah tentang masalah bahwa kebaikan yang buta atau bantuan tanpa syarat bisa menciptakan insentif yang salah. Bantuan yang tidak dipikirkan matang-matang bisa mendorong penerimanya menjadi tergantung atau bahkan dieksploitasi oleh orang-orang yang pura-pura butuh bantuan. Jadi argumennya bukan jangan membantu orang, tapi bagaimana kita merancang aturan dan institusi agar bisa membantu secara efektif tanpa menciptakan masalah baru. Wah, itu beda banget ya interpretasinya. Benar-benar 180 derajat. Yang satu soal penolakan moral untuk berbelas kasih, yang satu lagi soal desain teknis kebijakan publik yang cerdas. Ini bukan perbedaan kecil loh. Sama sekali bukan. Dan para kritikus ini punya banyak contoh lain. Mereka menyoroti bahwa McLean sering mengaitkan Buchanan dengan pemikir-pemikir pro-segregasi dari kelompok agraria selatan. Padahal menurut mereka, tidak ada bukti dokumenter sama sekali bahwa Buchanan bersimpati pada kelompok itu. Dan yang paling fatal mungkin adalah klaim McLean bahwa seorang ahli teori pro-perbudakan dari abad ke-19, John C. Calhoun, adalah tema yang berulang dalam karya Buchanan. Tunggu dulu. Jadi McLean bilang Calhoun ini tema berulang, tapi para pengkritik bilang apa? Para pengkritiknya melakukan pengecekan. Mereka menyisir seluruh 20 volume karya-karya Buchanan yang sudah dikumpulkan. Hasilnya, nama John C. Calhoun tidak pernah dikutip, satu kali pun. Serius? Diklaim sebagai tema berulang tapi nggak pernah disebut sama sekali. Itu kan bukan sekedar beda interpretasi, itu sudah tuduhan kesalahan faktual yang fatal. Bagaimana McLean bisa sampai pada kesimpulan itu menurut sumber-sumber ini? Itulah inti dari tuduhan para kritikus. Mereka menuduh McLean melakukan apa yang disebut confirmation bias. Dia memulai penelitiannya dengan sebuah kesimpulan di kepala, yaitu adanya sebuah konspirasi sayap kanan yang besar, dan kemudian dia mencari-cari bukti yang mendukung narasinya. Bahkan jika itu berarti harus memelintir makna asli dari sebuah teks atau mengabaikan bukti yang bertentangan. Jadi pada akhirnya Anda dihadapkan pada dua potret yang sangat-sangat berbeda dari James Buchanan dan warisannya. Di satu sisi ada gambaran seorang ekonom pemenang Nobel yang tanpa romantisasi menerapkan analisis rasional pada politik. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana individu yang egois berinteraksi dalam sistem politik.
dan bagaimana kita bisa merancang aturan yang lebih baik untuk masyarakat yang bebas. Dia melihat politik bukan sebagai pencarian kebenaran luhur, tapi sebagai, pertukaran. Di sisi lain, ada gambaran seorang arsitek intelektual dari sebuah proyek rahasia yang berjalan puluhan tahun. Sebuah proyek yang dituduh bertujuan untuk membongkar demokrasi dari dalam, membatasi kekuatan suara mayoritas, dan melindungi kepentingan segelintir elit superkaya. Dengan asal-usul yang berakar pada upaya kotor untuk melestarikan segregasi rasial. Dua narasi yang sama sekali tidak bisa didamaikan. Dan sumber-sumber ini tidak memberikan jawaban yang mudah. Tidak ada kesimpulan akhir yang mengatakan inilah yang benar. Sebaliknya, yang mereka tunjukkan adalah betapa sengitnya pertarungan ideologis di balik penulisan sejarah. Pertarungan ini bukan cuma soal masa lalu. Ini tentang bagaimana kita memahami kekuatan politik yang sedang membentuk dunia kita saat ini. Ini benar-benar menunjukkan betapa ide, bahkan yang terdengar abstrak sekalipun, punya konsekuensi di dunia nyata. Dan sejarah dari ide-ide itu sendiri menjadi medan pertempuran. Betul sekali. Dan ini meninggalkan Anda dengan sebuah pemikiran terakhir untuk direnungkan. Mari kita kesampingkan sejenak tuduhan sejarah yang spesifik dan kontroversial dari McLean. Mari kita kembali ke ide inti dari teori pilihan publik itu sendiri. Teori itu memaksa kita semua untuk menjawab pertanyaan yang sangat mendasar tentang sifat manusia dan pemerintahan. Ketika kita merancang sistem politik kita, saat kita menulis konstitusi, membuat undang-undang, atau sekedar memilih dalam pemilu, asumsi apa yang harus kita pakai? Haruskah kita mendasarkan aturan pada harapan bahwa orang-orang, terutama para politisi, akan bertindak demi kepentingan publik yang lebih tinggi? Atau haruskah tipe, seperti yang disarankan Buchanan, berasumsi bahwa semua orang, termasuk dan terutama mereka yang berkuasa, pada dasarnya adalah bajingan yang mementingkan diri sendiri. Dan karena itu, kita harus merancang aturan yang kokoh, yang bisa menahan dan menyalurkan perilaku terburuk mereka menjadi sesuatu yang tidak merusak.